Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sholat id ya. Halaman 85 paling bawah. Ya, sudah selesai kemarin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana shi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita gunakan nikmat-nikmat Allah sebagai wasilah menambah ketaatan kita kepadanya, dan marilah kita berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas nikmat Allah sebagai wasilah berbuat durhaka kepadanya, bermaksiat kepadanya. Waliyadzubillah. Menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah adalah bentuk syukur kita kepadanya, dan menggunakan nikmat Allah sebagai wasilah berbuat durhaka kepadanya adalah tanda kita mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi fikih kita dari matan Abi Syuja sampai pada pembahasan sholat Id. Baik, seperti biasa saya akan bacakan Arabnya, kemudian nanti tolong ada yang membacakan artinya. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Wa salatul idaini sunnatul muakkadah, wa hiya raka'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram, wa fi thaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam, wa yakhtubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fi thaniyati sab'an. Baik, silakan Fatih, mungkin Pak. Suaranya agak keras, Pak. Sholat idain atau Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Jumlah rakaatnya 2. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbiratul qiyam atau bangkit dari sujud. Setelah sholat atau bangkit dari sujud setelah sholat berkhutbah 2 kali dengan melantunkan takbir. Pada khutbah pertama sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua sebanyak 7 kali. Baik. Nah, ya, kita baca dulu satu-satu. Beliau mengatakan di sini sholat idain
ya, atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa disebut dengan Id? Ya, disebutkan para ulama li'annahu mustaq minal 'aud. Pecahan kata dari kata al-'aud. Al-'aud maknanya adalah kembali, mengulang. Ya. Li'annahu karena Id itu ya'udu fis sinin, berulang pada setiap tahun. Wakilah dan ada juga yang mengatakan ya Id dari kata aud maknanya adalah ya'udus surur bi'audihi, karena kembalinya kegembiraan setiap kali kembalinya hari Id atau hari raya. Baik. Wakilah likasrati awaidillah, karena banyaknya karunia Allah dan keutamaan-keutamaan di hari-hari tersebut. Maka ini dari sisi penamaan, kenapa disebut Id? Karena kembalinya ya setiap tahun, dan juga ada yang mengatakan karena kembalinya kegembiraan setiap kali hari Id kembali, dan juga ada yang mengatakan karena banyaknya karunia Allah, keutamaan-keutamaan yang ada berkaitan dengan hari-hari tersebut. Baik. Dan di sini beliau mengatakan pertama kali adalah tentang hukumnya. Di sini beliau mengatakan salat Idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, apa hukumnya di sini? Sunnah muakkadah. Nah, berarti kita paham salat Id bukan bagian dari kewajiban, tapi dia bagian dari sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Suatu sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Dan makruh hukumnya meninggalkannya, makruh, tapi tidak haram. Makruh meninggalkannya. Tentu ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang mengatakan ya sholat Id itu fardu kifayah. Ya. Sholat Id adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti hukumnya wajib bagi ya seluruh kaum muslimin, tapi gugur jika dikerjakan oleh sebagian mereka. Disebut dengan fardu kifayah. Wajib tapi sifatnya ya gugur jika dilakukan oleh sebagiannya. Nah, ini tentu pendapat yang lain, tapi pendapat yang muhtamad, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i yaitu sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis seorang Arab Badui yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang wajib bagiku? Salat 5 waktu. Hal alaiya ghairuha? Apakah ada kewajiban selain 5 waktu itu? Qala la, kata Nabi, tidak, illa an tatawwa, kecuali kamu melakukan tatawwu, tambahan salat. Nah, maka hukum aslinya salat yang wajib itu hanya 5. Nah, adapun yang lainnya adalah Nabi menyebut sebagai tatawwu jika kamu ingin menambahnya. Baik. Wa tushra'u jama'atan, dan disyariatkan melaksanakannya secara jamaah bil ijma', disepakati para ulama bahwasanya melaksanakan sholat Id itu disyariatkan secara berjamaah. Wal madhab, adapun dalam madhab Syafi'i, annaha sholat Id tushra'u lil munfaridi, itu disyariatkan juga walaupun dilaksanakan secara sendiri. Wal musafir, dan juga disyariatkan bagi seorang musafir. Wal abd, orang hamba sahaya. Wal mar'ah, dan perempuan. Nah, karena kalau dilihat pada sholat yang mirip dengannya, yaitu sholat Jumat, disyariatkan nggak kepada musafir? Tidak. Disyaratkan nggak bagi wanita? Tidak. Tapi kalau wanita menghadiri, boleh. Musafir menghadiri, boleh. Hamba sahaya diwajibkan nggak bagi mereka? Tidak. Tapi kalau mereka menghadiri, boleh. Atau bahasa kita ahlul wujub, ahli kewajiban. Ahli kewajiban itu yang menggugurkan
yang dihitung dalam jumlah berapa? Dalam sholat kemarin, dalam sholat Jumat 40 orang. 40 orang yang menggugurkan kewajiban Jumat. Maaf, bukan kewajibannya, disebut dengan sholat yang dikatakan sholat Jumat yang sah jika dihadiri oleh 40 orang. Ini tentu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad 50. Dalam mazhab Abu Hanifah minimal 4 orang. Nah, tentu ini ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Baik, yang paling benar yang mana Ustaz? Yang paling benar itu nanti kita bicaranya rajih kalau khilaf. Yang rajih. Rajih itu apakah kebenarannya mutlak? Yang rajih itu apakah kebenarannya mutlak? Tidak. Ya. Karena rajih itu adalah dzan, prasangka kuat terhadap kebenaran, tapi bukan sesuatu yang yakin. Kenapa? Kalau sesuatu yang yakin itu harus berdasarkan dalil yang sifatnya qat'i. Qat'i itu artinya memutus semua khilaf. Itu menunjukkan tidak ada dalil yang sifatnya qat'i. Semuanya prasangka kuat terhadap kebenaran. Dan kita ya mengikuti prasangka kuat itu. Nah, atau masalah ini adalah yang sifatnya ijtihadi, bukan qat'i. Apa bedanya ijtihadi dengan qat'i? Nah, ini supaya meluaskan pandangan kita. Ijtihadi itu adalah sesuatu yang berpotensi terjadinya khilaf. Ya. Atau kalau kita mendefinisikan ijtihad yang disebutkan para ulama adalah seorang ulama badlul wus'i, mengerahkan semua kemampuannya litahsili dhannin fi hukmin, untuk menghasilkan satu prasangka kuat terhadap hukum prasangka. Maka ijtihad itu produknya adalah produk prasangka kuat atau dhannur rajih istilahnya. Ya, tapi kalau yang qat'i itu seperti perkara ijma' itu qat'i, seperti dalil yang tidak memungkinkan makna banyak, ya, seperti ketika Allah menyebutkan angka 10 misalnya, 2 misalnya, 3, maka ini tidak mungkin ada makna lebih. Nggak mungkin 3 ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya. Maka nggak mungkin di luar bulan Ramadan, karena maknanya hanya satu. Tapi yang banyak itu ijtihadi atau qat'i. Yang banyak adalah perkara yang sifatnya ijtihad. Ya, maka dalam perkara ijtihad kita harus ya berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Walaupun kita ya mengikuti sesuatu yang menurut kita lebih menenangkan, yang lebih dekat kepada kebenaran, tapi kita tidak meyakini secara pasti ini yang benar, tidak bisa. Ini yang paling benar. Artinya ini yang menurut Allah benar, itu nggak boleh. Tapi yang menurut mujtahid itu yang benar boleh, tapi yang menurut Allah itu yang benar nggak bisa. Ya, karena dalam perkara ijtihad seseorang tidak boleh mengatakan inilah yang benar menurut Allah, tapi inilah yang benar menurut pandangan ulama. Pandangan ulama fulan, ini yang benar menurut, makanya disebut dengan dhannur rajih. Baik, ya, ini sering saya sampaikan, tapi saya ingatkan lagi supaya kita ini terhadap perkara khilaf tidak mengangkat bendera wala wal bara. Ya. Dalam perkara khilaf tidak boleh kita mengangkat bendera wala wal bara. Ya, makanya ada kaidah disebutkan para ulama la inkar fi masailil ijtihad. Ya, tidak ada ingkar, tidak boleh mengingkari dalam arti mengingkari secara keras, diingkari dengan cara lisan, dengan cara kekuasaan dengan tangan pada perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Baik, kembali kepada materi. Baik, maka disyariatkan dilaksanakan secara jamaah dan disyariatkan dilaksanakan baik yang sendirian atau musafir atau hamba sahaya
Tentu kalau sendirian tidak disyariatkan adanya khutbah. Kalau sendirian tidak disyariatkan adanya khutbah, cukup sholat dua rakaat. Baik. Naam, yukrahu lisyabbatil jamilah. Nah, ini ada tambahan penjelasan. Dimakruhkan bagi wanita yang cantik, wadawatil hayatil hudur, dan orang yang memiliki penampilan yang menarik. Nah, ini tentu nisbi ya, sifatnya nisbi untuk menghadiri sholat Id. Wa yustahab, dianjurkan bagi ajuz, wanita yang sudah tua, al-hudur ya, untuk menghadiri sholat Id fi thiyabi bidlatiha bila tibin, tanpa menggunakan wewangian kalau mencolok, kalau wewangian yang tidak mencolok, yang hanya untuk menghindari bau badan, boleh saja, seperti sabun ada baunya. Ada, misalnya ada wangian yang khusus untuk ketiak dipakai, boleh nggak? Boleh, karena itu bukan tujuannya adalah tabarruj. Tabarruj itu adalah wangian yang tujuannya menarik perhatian. Baik. Qultu, kata penulis, yaitu di sini saya menggunakan kitab Kifayatul Akhyar Taqiyuddin Al-Hisni, yang bagi qata', pandangan beliau ini, istilah beliau, hendaknya ya al-qata' fi zamanina bi tahrimi khuruj syabbat. Menurut pandangan beliau, hendaknya zaman sekarang itu diputuskan haram keluar ya wanita yang masih muda, maksudnya ya wanita muda ini maksudnya ya wanita yang gimana? Muda ini maksudnya remaja. Nah, wadawatil hayat, dan mereka yang memiliki kecantikan yang masya Allah, likasratil fasad, karena akan menghasilkan banyak kerusakan. Wa haditsu Ummu Atiyah, adapun hadis Ummu Atiyah, wa indalla 'alal khuruj, walaupun menunjukkan bolehnya keluar menghadiri salat Id, illa annal ma'na alladhi kana fi khairil qurun qad zala, tapi makna yang terkandung di dalam hadis itu telah hilang, tidak ada lagi ya. Kenapa? Maknanya apa? Maksudnya alasan Nabi mengizinkan para wanita untuk keluar ya, itu karena di zaman Rasulullah itu qillah, sedikit, kaum musliminnya sedikit. Fa'adzana Rasulullah, Allah mengizinkan bagi mereka fil khuruj, untuk keluar, liyahsula bihinnal kathrah, supaya menghasilkan jumlah yang banyak. Baik. Nah, kita ringkas. Wa aidan, dan juga alasannya di zaman itu zaman aman. Fakunna, zaman tersebut para wanita la yubdi zinatahunna, tidak sengaja menampilkan perhiasan saat keluar menghadiri sholat Id. Wa yaqdudna min absarihin, dan wanita-wanita itu di zaman tersebut, zaman Rasulullah dan para sahabat, menjaga pandangan mereka. Wa kadar rijal, dan begitu juga laki-laki, yaqduna min absarihim, mereka ini laki-laki itu banyaknya di zaman tersebut menjaga pandangan. Wa amma zamanuna, adapun di zaman kami, zaman Syekh Taqiyuddin, tahun berapa? Saya lupa. Sekitar tahun 700 atau 800-an ya. Ya, beliau ini dekat dengan zamannya Ibnu Taimiyah. Baik, kalau kulihat, beliau berkomentar tentang zaman mereka, zaman beliau. Wa amma zamanuna, adapun di zaman kita ini sekarang, fa khurujuhunna, kebanyakan keluarnya wanita li ajlin ibda, untuk pamer kebolehan bahasa gitu ya. Kebanyakan li ajlin ibda zinatihinna wa la yaghdudna absarahunna, dan mereka tidak menjaga pandangan mereka. Wala yaghuddur rijal min absarihim, dan kebanyakan laki-laki tidak menjaga pandangan. Wa mafasidu khurujihinna muhaqqaqah, dan kerusakan yang timbul karena mereka ikut keluar dalam sholat itu sesuatu yang muhaqqaq. Waqad shahha, dan telah sahih riwayat an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau mengatakan, law ra'a Rasulullah
ma ahdatsan nisa, kalaulah Nabi melihat apa yang dilakukan para wanita, lamana'ahunnal masajid, tentu Nabi akan melarang mereka hadir ke masjid. Kama muni'at nisa Bani Israil, karena begitu juga telah dilarang para wanita dari Bani Israil. Fahadihi fatwa ummil mu'minin, dan inilah fatwa ummul mu'minin Aisyah fi khairil qurun, padahal beliau adalah termasuk dalam generasi terbaik. Ya, beliau berfatwa demikian pada masa beliau, padahal beliau itu generasi terbaik. Baik, pakai babi zamanina, apalagi di zaman kita, kata beliau, apalagi di zaman kita yang sekarang. Wahada afsad, tentu sudah lebih buruk lagi kondisinya. Waqad qala biman'i nisa minal khuruj, dan telah berfatwa tidak bolehnya wanita untuk keluar. Tentu wanita yang tadi kita sebutkan ya, wanita yang masih muda atau dawatil hayat, wanita-wanita yang memiliki kecantikan yang lebih ya. Minal khuruj ilal masajid khalqun ghairu Aisyah, bukan hanya Aisyah radhiyallahu anha, minhum, di antara mereka sahabat Urwah bin Zubair, wal Qasim Ibnu Sallam, wa Yahya al-Ansari, wa Malik, dan Imam Malik juga termasuk memfatwakan wanita yang masih muda tidak ikut keluar untuk sholat, dan juga tidak pergi ke masjid untuk sholat secara umum. Wa Abu Hanifah marrah, dan Abu Hanifah terkadang pendapatnya membolehkan, wa marratan, dan pendapatnya di waktu yang lain tidak membolehkan. Wa Abu Yusuf, dan juga murid beliau yang namanya Abu Yusuf, karena murid Imam Abu Hanifah. Tentu Imam Abu Hanifah ini termasuk masih dalam kalangan tabi'in atau tabi'innya kurang lebih, karena beliau wafat sekitar tahun 79 Hijriah, masih dekat ya, 79 Hijriah dengan wafatnya Rasulullah kurang lebih berjarak berapa tahun? 70 tahun lah kurang lebih, atau 60 sekian tahun dari meninggalnya Rasulullah. Jadi masih sangat dekat dengan zaman kenabian. Dan beliau punya dua murid yang masyhur, namanya Abu Yusuf yang pertama, yang kedua Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini versi beliau ya, karena beliau ini lagi-lagi Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, penulis Fathul Akhyar. Ini beliau kalau bicara masalah keluarnya wanita ke masjid atau menghadiri sholat Id, itu beliau keras sekali. Dan kalau bicara musik, beliau keras banget. Ini Syekh Taqiyuddin beliau mengkritik. Dan juga kalau bicara masalah tasawuf yang berlebihan, sufi yang berlebihan, beliau keras sekali. Ini karakter dari Taqiyuddin. Dan beliau ulama yang sangat dikenal dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang dikenal dalam mazhab Syafi'i. Baik. Ala kulli hal, ini saya sampaikan bukan bermaksud melarang, karena di sini pun ya ulama berbeda pandangan tentang keluarnya wanita menghadiri sholat. Pada intinya mereka sepakat kalau keluarnya wanita dalam keadaan tabarruj, berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaiannya, berlebih-lebihan dalam bersolek itu apa ya? Berdandan sampai pada tingkatan yang tidak layak, berlebih-lebihan dalam menggunakan wewangian, maka hendaknya para suami mengingatkan, ya, karena itu masuk dalam kategori tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dalam Al-Qur'an, janganlah mereka berlaku tabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah. Nah, maka ini hendaknya kita mengingatkan. Kalau berlebihan maka diingatkan. Tapi kalau tidak mau diingatkan, maka suami berhak melarangnya untuk keluar ikut sholat Id, berhak. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Baik. Dan beliau menutup fatwa beliau menyebutkan banyak alasan. Fas-shawab, adapun yang benar menurut beliau al-jazmu, ya, bit-tahrim, benar-benar mengharamkan.
wal fatwa bihi, dan hendaknya fatwa itulah yang diucapkan para ulama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis. Baik, ya, tadi ya penekanannya adalah kita jika memiliki mahram baik anak, istri, orang tua atau saudari wanita, maka hendaknya kita ingatkan agar keluar boleh, menghadiri sholat tetap boleh pada hukum aslinya dengan catatan-catatan: menjaga pandangan, tidak menimbulkan fitnah, tidak melakukan tabar. Baik, ini ya, ini berkaitan dengan hukum keluar. Di sini beliau setelah hukum langsung berbicara jumlah rakaat. Nah, waktu sholat id kapan? Di sini belum beliau jelaskan, tapi di sini dijelaskan, disyarah, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Itu waktu, adapun waktu sholat id, ma baina tulu'i syamsi waz zawal, antara terbit matahari sampai dengan tergelincir matahari, sampai dengan az-zawal, tergelincir matahari, masuk waktu sholat duhur. Maka sholat id bisa dimulai sejak terbitnya matahari, walaupun belum meninggi setinggi tombak qadrul rumh. Terbit matahari langsung sholat, hukumnya boleh atau tidak? Boleh untuk sholat id, ya. Dan ini pendapat yang mu'tamad, yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mereka sepakat, para ulama sepakat mengakhirkan sholat sampai dengan tingginya matahari setinggi tombak, itu lebih dianjurkan untuk menghormati pendapat mereka yang mengatakan sholat id mulainya batas minimal adalah tingginya matahari setinggi tombak. Karena ada yang mengatakan waktu mulainya begitu, ya, maka menghormati pendapat itu maka dianjurkan. Nah, ini dalam sebenarnya dalam usul fikih dikenal kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat dianjurkan. Sehingga mereka biasanya memasukkan anjuran hal-hal yang disebut dalam mazhab lain sifatnya wajib, sifatnya rukun, tapi menghormati pendapat itu walaupun tidak mengambil pendapat itu dikatakan dianjurkan. Seperti misalnya dalam mazhab Abu Hanifah dulu kita bahas masalah safar, jamak saat safar. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau safar itu sudah sampai 3 marhalah atau sejauh kurang lebih 120 kilo, maka hukumnya wajib jamak qasar. Itu hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i jamak qasar wajib apa enggak? Enggak. Boleh. Seseorang ya di jarak 80 km dia boleh menjamak qasar. Dianjurkan jamak qasar, tapi tidak wajib. Seandainya dia enggak jamak qasar boleh juga enggak? Boleh. Tetapi menghormati pendapat Imam Abu Hanifah maka dianjurkan untuk jamak qasar, tapi tidak diwajibkan seperti pendapat Abu, karena wajib itu memerlukan dalil tambahan. Nah, ala kulli hal ini mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya boleh sholat id dimulai sejak terbit matahari. Baik. Maka di sini beliau mengatakan wal irtifa'u qadra rumah. Adapun terbitnya matahari setinggi tombak mustahab, dianjurkan. Liyazula waqtal karaha, untuk menghilangkan waktu karaha. Nah. Adapun tata caranya di sini beliau menyebutkan jumlah rakaatnya ada 2. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbiratul qiyam. Setelah sholat berkhutbah 2 kali dengan melantunkan takbir. Pada khutbah pertama sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua sebanyak 7 kali, dan ini pun sifatnya anjuran. Ya, jadi gini. Tata caranya bagaimana? Ya, rakaatani, 2 rakaat. Lil adillah, karena dalil-dalil
yang telah ada, wa ijma'ul ummah, dan ulama sepakat bahwasanya sholat id itu hanya 2 rakaat. Wa yanwi sholat idul fitri awil adha, dan jangan lupa niat sholat id fitri maupun sholat id adha. Wa yukabbir fil ula 7 takbirat. Di rakaat pertama dia bertakbir 7 takbir, ghairu takbiratul ihram. Tidak dihitung takbiratul ihram. Berarti kalau sama takbiratul ihram jumlahnya berapa? 8. Nah. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua khamsan, 5 kali takbir, siwa takbiratul qiyam, tidak dihitung takbiratul qiyam, yaitu atau disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan rakaat, tidak dihitung. Jadi saat kita bangkit Allahu Akbar, itu belum dihitung dalam hitungan 5. Kalau mau dihitung sama hitungan 5, berarti jumlahnya ada 6 takbir. Kalau nggak dihitung, berarti ditambah 5 takbir tambahan. Kenapa di sini disebutkan 7 dan 5? Karena takbiratul ihram ya bukan umumnya harus ada dalam sholat, nggak perlu dihitung. Dan takbir intiqal itu pun sudah masyhur dalam sholat-sholat yang lain, maka tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah takbir tambahannya, yaitu 5, atau di rakaat pertama takbirnya ada 7. Nah, ruya annahu alaihi salatu wassalam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 qabla al-qira'ah wa fi tsaniyati 5 qabla al-qira'ah, rawahu Tirmidzi. Dan ini tadi riwayat yang disebutkan adalah riwayat Imam Tirmidzi. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, laisa fil babi syai'un asahhu minhu, tidak ada dalam bab takbir ini hadis yang lebih sahih dari hadis itu. Itu tadi ya, 7 takbir dan 5 takbir di rakaat kedua. Wa yaqifu baina kulli takbiratain qadra ayatin mu'tadilah yuhallilu wa yaqul. Baik, begini. Sini tidak dijelaskan. Jadi saat kita takbiratul ihram ya, di rakaat pertama Allahu Akbar, baca apa Pak? Baca iftitah, baca doa iftitah dengan doa yang banyak yang diajarkan Nabi. Silakan baca iftitah. Setelah selesai baca iftitah, takbir Allahu Akbar. Setelah takbir dianjurkan menyela-nyela takbir itu dengan bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak baca pun tidak masalah. Bahkan seandainya imam ketika sudah istiftah, karena kebiasaannya baca Al-Fatihah setelahnya, ya kan? Setelah baca istiftah itu kan, atau iftitah itu kan baca Al-Fatihah biasanya. Dia sudah masuk baca Al-Fatihah, boleh nggak dia takbir? Nggak boleh. Kenapa? Karena takbir 7 dan 5 ini dalam sholat id statusnya sunnah apa rukun? Sunnah. Al-Fatihah rukun atau sunnah? Rukun. Maka tidak boleh kembali untuk melakukan yang sunnah setelah masuk ke dalam rukun. Jadi seandainya imam lupa Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina, atau wajah lilladzi, selesai langsung dia Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah baca Al-Fatihah, lupa takbir, dia takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak? Nggak boleh, malah sholatnya batal jika dia tahu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya, tidak Pak. Kalau dia tahu hukumnya, bahwasanya kembali melakukan sunnah setelah masuk ke dalam rukun, maka batal sholatnya. Paham ya? Maka setelah iftitah dia takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Terus sampai ya 7 takbir. Setelah 7 takbir, dia memulai dengan dianjurkan dengan isti'adah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan suara yang sir, dan bismillah dengan sir, tergantung yang berpandangan sir atau jahar. Dalam madzhab Syafi'i bacanya jahar, bismillah secara jahar, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhirih. Kemudian sholat seperti biasa, bangkit dari sujud ya, ketika berpindah ke rakaat selanjutnya Allahu Akbar tidak dihitung,
kemudian takbir yang pertama, setelahnya takbir yang kedua sampai 5 takbir, di sela-sela takbir membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, pernah ada yang tanya, keluarga saya, bahkan dari keluarga istri, beliau karena baru sekali imam Id, menjadi imam dan takbir Allahu akbar, baca Al-Fatihah, dia makmum pada subhanallah, subhanallah. Karena kenapa? Karena ini kan sholat yang ditunggu-tunggu, karena sholatnya beda gitu kan dari sholat biasa gitu. Ingat, kemudian dia ngulangi takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana? Ya kamu nggak tahu ya, sah. Karena syarat ini membatalkan kalau dia tidak tahu, sah. Tapi kalau dia tahu, tidak boleh menyengaja karena malu sama belakang, gitu kan? Saya misalnya tahu, kemudian saya keceplosan baca Al-Fatihah duluan. Saya tahu hukumnya nggak boleh balik untuk bertakbir, karena takbir sunnah. Kemudian karena saya nggak enak sama jamaah, akhirnya saya takbir. Nggak, batal sholat saya, karena saya tahu hukumnya. Kalau nggak tahu, paham ya? Oh iya. Habis itu dijelaskan. Setelah itu dijelaskan. Walaupun setelah dijelaskan, setiap orang siap menerima langsung ya. Apaan tuh sesat ya? Terserahlah. Membuat ridho semua orang itu sesuatu yang mustahil, ya kan? Membuat orang semua senang sama kita itu sesuatu yang mustahil. Ngapain? Ya. Oh iya. Ada istilah ridhon nasi ghayatun la tudrak. Menggapai keridhaan seluruh manusia itu adalah satu tujuan yang tidak mungkin digapai. Wa waridullah, dan mendapat keridhaan Allah adalah ghayatun la tudrak, adalah satu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi fokus kita adalah menggapai keridhaan Allah. Jangan mencari keridhaannya manusia. Baik. Kemudian setelah sholat berkhutbah dengan 2 khutbah. Khutbah Id dengan 2 khutbah itu adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan itulah pendapat 4 imam mazhab. 4 imam mazhab berpendapat khutbah Id itu 2 khutbah. Apakah ada perbedaan? Ada. Dan ini yang dipilih, yang seingat saya Syekh Utsaimin memilih pendapat khutbah Id itu 1 khutbah, dan ormas di Indonesia yang memilih 1 khutbah Muhammadiyah. Ala kulli hal ini berkhilaf. Tapi 2 khutbah itu bukan pendapat yang lemah, itu pendapat 4 imam mazhab. Semuanya berpendapat khutbah Id itu 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Tentu masing-masing punya landasan riwayat. Ya, tentu nanti perbedaan itu terjadi karena yang satu memandang riwayat yang mengatakan 1 khutbah itu lemah, tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Mereka yang mengatakan itu adalah itu adalah yang dikuatkan atau yang dianggap lemah, itu menurut mereka adalah kuat dengan alasan-alasan mereka. Kenapa? Ya tadi, karena terkadang gini, jamaah sekalian, dalil itu ada yang sifatnya qat'iyatus subut, ada yang sifatnya qat'iyatu dhanniyatul dilal. Maksudnya apa? Qat'iyatus subut itu datangnya itu sifatnya qat'i, datangnya sifatnya qat'i. Dalil yang datangnya sifatnya qat'i apa? Al-Qur'an qat'i. Kita nggak ragu bahwasanya Al-Qur'an itu ya datang dari Allah. Atau hadis yang sifatnya mutawatir, kita tahu yakin mutawatir itu datangnya dari. Tapi terkadang secara datangnya itu pasti tidak, kita nggak ragu datangnya dari Allah sama sekali, dan kita yakin itu firman Allah, yakin hadis itu hadis Nabi karena mutawatir. Tapi terkadang maknanya itu sifatnya prasangka, berpotensi punya banyak Ada juga dalil itu secara datangnya ya berpotensi bukan dari Nabi, karena hadis itu hadisnya ahad, ya hadisnya ahad, bisa jadi benar-benar dari Nabi, bisa jadi tidak, tapi boleh diamalkan dengan hadis ahad.
tapi secara makna dia sifatnya qat'i. Ada juga yang kayak gitu. Nah, paham apa enggak ini? Ini dalam kajian usul. Alhamdulillah, kembali ke materi tadi, maka kalau yang dua khutbah itu bukan pendapatnya lemah, ya pendapat yang kuat, bahkan jumhur ulama, tanpa menafikan adanya perbedaan pendapat yang mengatakan khutbah Id itu satu khutbah. Nah, yang benar yang mana? Ya, silahkan ikuti ya yang apa namanya, yang kita anggap menenangkan hati kita, baik dari siapa yang menyampaikan atau kita merasa karena ini madhab 4-5 madhab saya ikuti, atau kita condong kepada pendapat satu organisasi yang kita anggap dia tidak bermain-main dalam agama seperti Muhammadiyah, karena mungkin bermain-main dalam agama enggak mungkin. Maka kita ikuti misalnya, silahkan. Atau kita ikuti pendapat Syekh Utsaimin, ya. Pak Ade. Atau kita ikuti pendapat Syekh Utsaimin, silahkan. Ya, tapi jangan memandang misalnya yang mengatakan dua khutbah itu pendapatnya lemah. Baik, azan dulu nih. Baik. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan setelah sholat berkhutbah 2 kali dengan melantunkan takbir pada khutbah pertama sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai permulaan khatib ketika naik mimbar. Khatib ketika naik mimbar dianjurkan dia mengucapkan takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. 9 kali baru dia memulai khutbahnya. Dan begitu juga ketika di khutbah yang kedua mengucap 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya sebelum memulai khutbah. Adapun tempatnya, nah ini tempat sholat Id, mana yang lebih utama, di masjid atau di lapangan? Dalam mazhab Syafi'i, di lapangan atau di masjid tergantung jumlah jamaah. Kalau jamaahnya cukup ditampung di masjid tanpa harus berdesakan, fal masjidu afdal, maka masjid lebih utama dengan alasan syaraful makan, keutamaan tempat. Tapi kalau jumlahnya tidak menampung, maka jangan memaksa di masjid. Makruh hukumnya sengaja melakukan di masjid sampai akhirnya jamaahnya tumpah ruah, dempet-dempetan, tidak ada jaga tempat, ya, memaksa, maka makruh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau memang menampung, masjid utama dengan alasan syaraful makan. Adapun kalau di Masjidil Haram jelas lebih utama di masjid. Ini semua sepakat. Tentu di sini juga ada khilaf, yang mengatakan walaupun masjid lebih bisa menampung, maka lapangan lebih utama karena Nabi biasa sholat itu fil musalla, di tempat sholat di lapangan, bukan di masjid. Tapi ini di mana dibawa dalam mazhab Syafi'i pada makna kondisi ya masjid yang tidak bisa menampung. Ala kulli hal, di sini pun ada khilaf di antara para ulama. Adapun yang diamalkan di Indonesia, ya misalnya Ormas Nahdlatul Ulama yang memang menyebut dirinya yang identik pada mazhab Syafi'i, maka mereka melakukannya di masjid dan itu tidak masalah, dan itu memang pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik. Sebenarnya ini pembahasan takbir ini ringkas ini. Ya. Kita bahas ya sekalian ya sedikit ya, karena ini sudah berdekatan dengan Idul Adha juga. Atau besok aja masih bisa ya, Kamis masih kan depan. Baik, selanjutnya silakan. Jika ada pertanyaan kita buka.
Ada atau tidak? Nah, silakan. Kalau di mazhab Syafi'i kita kadang-kadang di masjid kan kalau mau khutbah mau naik ya, kadang-kadang as-sholat itu kalau kita lihat dari sininya kok tidak ada ini dari buku ini. Kenapa kalau di musim ini ada itu? Nah. Gini, as-sholatu jami'ah biasanya. As-sholatu jami'ah. Kenapa mereka menyebutkan itu? Karena Nabi ketika sholat kusuf, ya, sholat gerhana, itu kan dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'ah, tidak diseru dengan iqamah, tidak disebutkan dengan iqamah. Maka dikiaskan pemanggilan sholat yang tidak ada iqamah khusus dengan kejadian pada sholat kusuf gerhana. Dalam sholat id ada qomat gak? Ada. Maka mereka biasa juga menggunakan as-sholatu jami'ah. Tentu dalam ini apakah kitab ini mewakili semua pendapat mazhab Syafi'i? Tidak. Dan ini adalah ringkas. Kalau kita mau yang mendetail, maka kita harus buka syarahnya, penjelasan kitab. Kita bisa buka hasyiah, penjelasan yang lebih mendetail lagi. Atau kalau mau yang lebih detail lagi, kita langsung kepada kitab-kitab indukan dalam mazhab Syafi'i. Ya seperti Majmu'nya Imam Nawawi, Rawdatul Talibin Imam Nawawi, ya, atau Hawi Kabir Imam Nawardi dan seterusnya. Tapi kenapa mereka mengucapkan as-sholatu jami'ah? Karena dikiaskan kepada sholat khauf yang tidak ada iqamatnya, Nabi mengucapkan as-sholatu jami'ah. Nah, dan ini tidak masalah. Tidak sampai pada kita menghukumi sebagai satu hal yang bid'ah misalnya. Tidak bisa. Nah, itu kan kalau tadi imamnya balik, kalau sudah baca Fatihah, kita sudah yakin kan dia batal nih sholatnya. Berarti kita memisahkan diri. Baik. Nah, kita memisahkan diri berarti hilang jamaah. Tadi bukan. Jamaah tadi harus jamaah kalau sholat id. Enggak. Ini. Kalau kita, tapi kan bagi imam dia batal nggak? Karena kita yakin dia nggak tahu. Kalau dia tahu nggak mungkin dia lakukan. Betul? Kita tahu. Boleh nggak kita mengikuti imam yang bertakbir? Boleh. Nggak boleh. Maka kita diem. Ketika imam bertakbir kita diem. Jangan bertakbir. Kita langsung baca Al-Fatihah atau menunggu dia baca Al-Fatihah nanti. Jangan baca Al-Fatihah dulu. Dia nunggu baca Al-Fatihah dia. Karena kan nggak boleh mendahului. Maka kita diem, jangan bertakbir. Kenapa? Bagi kita takbirnya imam ini satu kekeliruan. Dan seandainya kita bertakbir maka kita batal. Kenapa nggak kita pisahkan diri? Karena sholat itu bagi imam masih sah. Kenapa? Kita berasumsi dia nggak tahu hukumnya. Sama seperti kasus orang bangkit dari, kan sudah pernah kita detailkan dalam sholat. Misalnya imam harusnya dia tahiyat, dia malah langsung berdiri masuk ke rukun. Karena dia nggak tahu hukumnya, dia balik lagi. Bagaimana sikap kita? Ya. Apakah kita duduk atau kita berdiri? Kita duduk atau kita berdiri? Ya. Maka itu keadaan yang berbeda. Keadaan berbeda. Kalau seandainya kita sudah berdiri juga, karena kita tahunya harusnya berdiri, maka kita tetap berdiri, jangan duduk. Kenapa? Kalau kita duduk, kita tahu gerakan imam ini membatalkan, cuma imam nggak tahu. Maka bagi imam ini nggak batal. Bagi kita yang tahu, kita tetap berdiri. Tapi kalau kita masih dalam kondisi duduk, ya udah duduk aja. Kalau kita masih dalam kondisi duduk. Tapi kalau kita sudah ikut berdiri juga, karena kita tahunya ngikut imam langsung, maka jangan duduk. Karena kalau kita ikut duduk, maka kita batal. Bagi imam nggak batal, karena imam nggak tahu. Sama seperti kasus takbir tadi. Kalau takbir, dia sudah baca Al-Fatihah, jangan takbir. Walaupun imam bertakbir lagi setelah itu, kita diem, menunggu. Paham ya? Ya, tapi berarti kita tidak memisahkan diri ya. Apa? Enggak, jangan memisahkan. Enggak, karena kapan kita memisahkan diri? Ya, kalau kita yakin itu membatalkan bahkan buat dirinya.
dia tahu maupun nggak tahu. Kan kalau ini kan dia batal kalau dia nggak tahu, kalau dia tahu, dan nggak batal kalau dia nggak tahu. Ini dibedakan hukumnya. Maka dalam pembahasan mendahulukan kembali kepada sunnah setelah masuk ke dalam rukun, itu catatan paling pentingnya adalah aliman bitahrim, dia tahu kalau itu haram dilakukan. Kalau dia nggak tahu, maka sholat dia tetap sah. Kalau dia tahu ya dia bakal ngelakuin ya. Kan nggak mungkin ngelakuin. Kalau dia tahu kan nggak mungkin ngelakuin. Kita tahu, maka kita nggak boleh ngikutin dia. Diam aja sampai dia sampai dia melakukan gerakan yang sama dengan kita. Dia tahu tapi lupa. Hah? Kan kita nggak tahu juga. Dia tahu kalau lupa. Misalnya udah sama-sama tahu nih daripada haji nih. Contoh. Delalahnya. Misalnya saya gitu ya. Misalnya saya. Maka antum mufaraqah. Antum mufaraqah. Jadi hilang kalau gitu sudah mufaraqah, hilang pahala. Ya tadi ini kan harus jamaah kalau Kan bisa sendiri. Maksudnya gini. Sholat itu disyariatkan berjamaah itu ijma. Oh, iya. Disyariatkan berjamaah. Tapi munfarid pun bisa. Munfarid pun juga bisa. Atau ini kasus-kasus yang jarang. Jadi nggak usah Pernah. Saya mau keluarnya itu misalnya baru inget dia terus langsung sampai satu ayat alhamdulillah gitu. Selama dia belum mengucapkan ya satu hurufnya, baru mau misalnya ingat misalnya baru mau mengucapkan belum mengucapkan belum bi itu belum jelas, enggak. Tapi kalau sudah berarti dia sudah masuk rukun. Kalau belum ya berarti belum, dia masih bisa kembali bertakbir. Sama seperti orang yang duduk, dia mau berdiri tapi belum berdiri, belum tegak berdiri, ya, masih baru menuju berdiri. Ingat, balik boleh, tapi yang nggak boleh kapan? Kalau sudah berdiri tegak, sudah berarti dia sudah masuk rukun berdiri, nggak boleh kembali. Paham ya? Tentang hadis yang kalau sholat id sama sholat idul adha sebelum id makan, disunahkan makan dulu. Kalau idul adha disunahkan enggak, itu gimana hadisnya? Benar itu Ustaz. Makanya tadi di sini nggak semua disampaikan. Ya ini nggak semua disampaikan. Ada hal-hal yang tidak disampaikan di sini. Berarti beliau ini fokusnya hanya praktek sholat, tidak membicarakan sunnah sebelumnya, sunnah berkaitan dengan Idul Fitri, Idul Adha, tidak memotong kuku bagi yang ingin berkurban, tidak memotong rambut yang ingin berkurban. Nah, beliau nggak masuk ke situ. Dia fokus kepada sholat, tata cara. Hadis itu benar, dianjurkan ya bagi orang yang ingin hadir sholat Idul Fitri untuk makan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia menunjukkan sudah selesai dari amalan puasa Ramadan. Ya. Dianjurkan, anjuran, bukan sifatnya wajib, anjuran. Gak makan ya tetap gak apa-apa. Tapi dianjurkan supaya dia tidak berbagi hari seperti orang berpuasa. Dan itu sunnah yang harusnya kita muliakan dan kita lakukan. Untuk kebalikannya tadi kalau idnya Idul Adha tidak boleh. Dianjurkan untuk menahan. Tapi itu pun juga sifatnya anjuran dan makruh. Namanya anjuran, sunnah itu kalau dilanggar makruh. Sunnah itu kalau dilanggar makruh, tapi tidak haram. Makruh. Mulai yang harus tadi waktunya itu berarti kalau untuk Idul Adha, apakah ada ini apa sih namanya anjuran untuk lebih mengawalkan waktu atau seperti yang tadi itu mendekati zuhur gitu? Mendekati zuhur. Tombak Tadi lah, Mendekati zuhur mah jauh banget gitu ya. Enggak. Yang dianjurkan menyegerakan itu Idul Adha, lebih dikedepankan. Kalau Idul Fitri dianjurkan lebih akhir, anjuran. Tapi tadi kita bicara sholat seandainya dilakukan dari terbit matahari sah apa enggak? Itu doang aja.
sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha sah. Makanya beliau hanya menjelaskan batas minimal itu dimulai dari terbit matahari, batas maksimal sampai dengan masuk waktu zuhur. Jadi kapan saja dilakukan waktu ini, sholat tetap sah. Jadi beliau hanya bicara batas minimal, batas maksimal. Beliau nggak berbicara mana yang afdol. Ya, tadi kita sebutkan yang afdol hendaknya di setelah matahari setinggi ombak. Ini baik Idul Fitri maupun Idul. Nanti kalau bicara lagi yang lebih afdol lagi untuk Idul Fitri segera dilakukan. Yang Idul Adha, Idul Fitri agak dimundur, yang Idul Adha segera Nah, ini kalau bicara tentang afdoliyah nanti baru banyak. Tapi kita hanya bicara seandainya orang sholat terbit matahari langsung sholat, sah gak sholatnya? Sah. Nah. Pokoknya nggak sempat motong kurban nanti. Segerakan. Iya. Kesiangan soalnya. Iya, kalau Idul Adha makanya kan karena bahkan dianjurkannya kan iftarnya ya walaupun nggak puasa beneran ya, iftarnya itu dengan daging yang dia sembelih. Tapi kan nggak harus juga. Gitu kan. Kalau mau yang lebih seperti Nabi kan selesai sholat langsung motong dan mengambil bagian apanya itu, bagian apanya kemudian dimakan. Nah, terkait dengan fenomena kondisi di kita ya. Sholat Id itu emang harus dilakukan di tanggal 1, maksudnya 1 Syawal. Di tanggal 2 Syawal itu boleh nggak? Apa sholat? Sholat Id. Sholat Id di tanggal 2 Syawal? Enggak kan, fenomena di kita kan kadang-kadang nggak bareng. Nggak sama. Oh, nggak bareng. Jadi kan ada kadang-kadang ada sifat keraguan juga. Wah, ini udah tanggal 1, tanggal 2. Nah, jadi sholatnya pas ternyata udah sholatnya di tanggal 2 Syawal gitu. Nah, setelah tahu. Ya. Atau anggaplah itu dia anggaplah kita sebut langsung ya, misalnya dia Muhammadiyah dan Muhammadiyahnya itu lebih dulu. Artinya dia dari hari sebelumnya dia sudah nggak puasa, tapi di tempat itu nggak ada yang sholat, karena mayoritasnya sholatnya setelahnya. Nah, apakah dia boleh sholat setelahnya? Maka jawabannya boleh saja. Tapi nanti statusnya bagi dia qadha atau ada, nah gitu ya, qadha atau ada. Maka statusnya yang qadha, bukan ada. Tapi karena sholat nafilah itu bisa diqadha secara mutlak. Sholat nafilah itu qadha itu satu. Iya, bisa diqadha. Itu yang saya pahami demikian. Makanya sebenarnya yang paling bagus, tapi ini susah di Indonesia karena dari dulu ya. Yang paling bagus itu penyerahan tanggal-tanggal Islam, apalagi berkaitan dengan hari raya, itu dipasrahkan pemerintah sebenarnya. Baiknya, baik pemerintah Kementerian Agama dipegang oleh mayoritas Muhammadiyah, ya ikut. Walaupun dipegang oleh mayoritas yang menggunakan ruqyah, ya ikut. Udah gitu aja sebenarnya. Karena ini khilaf yang masih mutabar, khilaf yang masih oke. Perbedaan pendapat yang masih oke, masing-masingnya punya landasan dalil. Cuma itu kan kayaknya susah di Indonesia. Di luar negeri itu bukan berarti mereka nggak ngerti ada khilaf di situ, tapi mereka sepakat diserahkan pemerintah. Terserah pemerintah mau ngambil pakai kisah, pakai ruqyah, pakai apa. Nggak terlalu peduli. Kalau nggak sama biar Gimana? Kalau nggak sama pas Arafah di sana tanggal sekian, nah itu di Indonesia lain hari gimana tuh? Nggak apa-apa. Apa-apa. Kenapa? Karena Arafah itu puasa dan itu banyak dalilnya. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah tidak terikat dengan waktu orang wukuf. Pokoknya terikat dengan 9 Dzulhijjah, tidak terikat dengan orang wukuf. Nah, ada lagi? Atau nanti kita sempurnakan pembahasan berkaitan dengan ini di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Itu. Nah, kemarin kalau misalnya imamnya lupa, biasanya kan jahar itu 2 kalau isya. Rakaat pertama jahar, rakaat kedua lupa, jadi ingatkan
pas saya ininya, makmumnya yang ngingetin. Aha. Udah lama diem gitu. Saya kemarin kayak gitu. Lupa saya. Pak Pro itu dia yang langsung keras. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya sadar, oh iya. Gimana? Kayak gini, ingetinnya itu tidak bismillahirrahmanirrahim. Ingetinnya tetap subhanallah. Jadi ingetinnya itu tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena kita nggak boleh mendahului bacaan imam kan? Kita nggak boleh. Subhanallah nggak denger. Tetap dia Atau kalaupun diam, biarinlah diam. Kenapa? Karena jahar sama sir itu tidak. itu bagian dari sunnah sholat. Iya. Ini kalau sholat berikut gimana Ustaz? Hah? Sholat 2 rakaat. Jam itu udah selesai. Ya udah subhanallah. Diingatkan. Tetap kita subhanallah. Iya. Tapi seandainya dia nggak sadar, ya sudah baca masing-masing. Dan ketika Pak Andi ingat, nggak usah diulang lagi Pak. Misalnya Pak Andi sudah baru diingetin baru sadar. Itu langsung Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Enggak usah diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Iya berarti dia bacakan di mana dia terus Langsung aja diteraskan langsung. Langsung. Tapi kalau ngingetin itu mesti subhanallah. Subhanallah. Enggak ada cara yang lain. Pernah saya ya kejadian di tempat saya itu. Jadi lupa baru sujudnya cuma 1 kali. Terus diingatnya apa? Dengarnya subhanallah nggak ada yang ini. Akhirnya ada yang nutup 1 orang sujud. Iya benar Pak, ada yang nutup sujud. Nggak ada lagi yang bilang bener. Waduh, kita udah habis itu selesai sholat itu kacau tuh jadi. Kalau dia bilang sujud batal sholat. Kata yang sebanyak itu Ya. saya. Tapi dia doang kan yang ngomong Yang ngomong doang ya, yang ngomong. Tidak berkorban dia. Dia berkorban kali ya, tapi batal karena sholat itu batal dengan ucapan 1 huruf yang memahamkan, 2 huruf 1 huruf memahamkan, 2 huruf sekalipun tidak memahamkan, itu batal sholat. Makanya kan dulu waktu kita bahas masalah sholat, misalnya orang iseng ya, nggak kenapa-napa tapi misalnya gitu, batal. Panjangan katanya. Batal itu karena 2 huruf muncul itu kan 2 huruf 3 huruf bahkan walaupun nggak memahamkan, walaupun bisa jadi memahamkan maknanya adalah cepetan buruan gitu ya, batal lagi, batal sholat. Apalagi jelas memahamkan sampai berapa kata, sujud gitu ya, sujud 5 kata itu udah batal buat dia, batal. Betul. Justru habis itu. Nah kalau misalnya diingatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim masih mending, nggak batal. Cuma itu ada masalahnya dari sisi karena dia berarti bisa jadi mendahului Fatihahnya imam atau ya kan? Gitu. Maka sudah al-fathu 'alal imam itu cukup subhanallah. Mengingatkan imam itu subhanallah kalau kesalahan. Kalau bacaan keliru baru bisa mengucapkan ayat, meluruskan. Udah itu aja. Subhanallah, nggak sadar-sadar ya udah kita baca Al-Fatihah. Masalah dia ketika itu mau langsung tahiyat atau mau apa, subhanallah lagi, nggak sadar, dia nekat nerabas sholat yang menurut kita salah. Ya udah kita mufaroqah, udah selesai, kita sholat sendiri, kita niat pisah dari imam. Kadang juga subhanallah. Iya itu kejadian Pak, benar. Kok nggak sujud lama banget ini, lupa apa gimana, sudah nggak inget. Kayak gini, dia bacaannya panjang, terus dia lupa. Dia lupa lama, nunggu kita sudah bilang subhanallah maksudnya itu udah sujud aja lah, lama banget. Subhanallah, tapi tetap aja dia nunggu sampai di Makanya memang anjuran Nabi itu kan summa qra al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, wa qra ma tayassara minal Qur'an. Kemudian baca setelahnya apa yang mudah dari Al-Qur'an, yang mudah. Jadi baca di depan tuh sebenarnya yang mudah aja, enggak usah yang repot-repot gitu ya, yang menyusahkan. Tadi malam saya sholat, mungkin ini bukan maksudnya gibah ya. Saya sholat di satu masjid di daerah Tambun. Ramai jamaahnya, masya Allah. Masjidnya besar, ramai. Saya kaget ini, masya Allah nih, luar biasa. Sayang imamnya Al-Fatihahnya ada salahnya.
ihdinas sirata kan ada tasydid. Tasydid kan nggak boleh hilang. Dia baca ihdinas sirata kan hilang tuh tasydid. Ya. Itu nggak sah itu Al-Fatihah itu pertama. Nggak sah. Karena dia menghilangkan tasydid. Yang kedua, dia baca surat Al-Mutaffifin dengan salah kalau mau dihitung mungkin puluhan gitu ya. Panjang pendeknya. Oh, kacau balau. Dia memaksakan diri baca surat panjang padahal dia belum memastikan benar bacaannya. Kenapa nggak dia baca yang surat pendek aja tapi selamat, dipastikan selamat, daripada dia memaksa baca yang panjang tapi ternyata banyak kekeliru. Walaupun kalau bicara fikih, kalau keliru dalam surat selain Al-Fatihah, apakah tetap sah sholat? Sah. Cuma kan, iya saya, ya Allah hemat-hemat banget di masjid bagus itu kan ramai jamaahnya banyak. Itu imamnya kok ini bagus suara imamnya, tapi kan bukan cuma bagus-bagusan suara, benar apa enggak bacaan gitu kan? Tersiksa jadi. Tersiksa. Akhirnya saya tuh Jadi misal sebenarnya. enggak. Tapi hanya salah tuh. Al-Fatihahnya Salah. saya agak ragu karena saya masuk rakaat kedua. Saya masuk rakaat kedua. Saya dengar di luar itu kayaknya salah, tapi saya nggak pasti karena belum masuk. Ketika saya masuk, kemudian dengar surat Al-Mutaffifin, kacau balau baca. Tadi Al-Fatihahnya benar apa enggak ya? Saya nggak yakin kok. Saya membawa hukum aslinya orang sering sholat Al-Fatihah nggak salah udah gitu aja. Orang sering sholat biasanya Al-Fatihah nggak salah. Kecuali saya dengar langsung pas bermakmum kepada dia, baru itu beda. Oh iya, ya, itulah. Ada lagi? Kalau kejadiannya begini masalah batal nih. Jadi waktu imam batal, waktu sujud itu begini banget cara gantinya Pak. Hah? Waktu sujud dia batal. Sudah batal. Batalnya ya Pak. Keluar air kentut bisa bilangnya. nggak pas batal waktu sujud tapi terus penggantinya itu bagaimana? Ya sudah nggak ada yang tahu saat dia batal gitu. Ya kalau dia harusnya Itu nggak tahu nih. dia harusnya menunjuk yang belakangnya langsung. Ya. Yang belakang itu maksud saya apa langsung merayap atau Ini. Jadi majunya itu nggak boleh langsung 3 gerakan. Jadi maju sedikit aja. Karena kan syarat imam sah itu kan di depan dia di depan, berada di depan, mau atau minimal sejajar. Makmum nggak boleh berada di depan imam. Ya, maka dia maju sedikit satu gerakan, kemudian lengkapi dulu. Setelah dilengkapi, ya maju bisa setelah itu. Tapi untuk pas saat sujud dia masuk satu gerakan saja untuk maju sedikit. Maksudnya imamnya lari. Imamnya ke belakang dia. imamnya Masih dia tahunya saya gimana? batal berarti gitu. Masih tahunya kan posisi lagi sujud semua. Tapi sujud. Ya dia makanya tadi pentingnya yang di belakang imam itu orang yang faqih. Bahkan ngasih tahu. Jadi ketika itu dia ngomong kan boleh juga. Iya. Tapi udah batal. Oh dia ngomong gitu ya. Boleh aja. Saya batal sujud. Saya batal maju, boleh nggak? Boleh. Orang dia udah batal. Tapi lebih bagusnya dia langsung narik orang ganti dia. Ya udah baiknya dia ngasih tahu. ya jangan ditarik juga. Langsung Artinya dia harus menunjuk, nggak boleh dia ngomong terus menyerahkan urusannya kepada makmum terserah yang maju siapa kan nggak jelas itu. Ditepok maju mas, saya batal. Nah, gitu kan. Karena dia udah batal ngomong ya sih. Malah dia akhirnya gini, hah apa? Batal lagi dia. Kacau jadi. Nah, makanya ini pentingnya pakai. Kalau pakai kan ditepok aja dia langsung Tahu. isyarat aja dia ngerti. Jadi tadi isyarat. Mungkin Tidak harus digerakin, baru jawab. Nah, cukup ya, sudah. aja ngeliat mukanya ada apa? Lalu dengan doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.